ada yang berbeda ya dengan penampilannya Mbak Titis. Kalau boleh tahu kenapa sih Mbak tiba-tiba malam-malam begini tiba-tiba pakai kerudung itu apa ya, kan pasti ada penyebabnya ya. Efek apakah itu kalau boleh tahu? Oke, alhamdulillah hirobel alamin. Iya. Saya udah mendapat hidayah gitu ya. Sudah Sejak mendapat hidayah. kejadian hari ini, siang ini, tepatnya ya setelah dimarah-marahin bos, saya mendapat hidayah gitu. Efek dimarahin. Ya. Jadi Bagus menurut saya sekali ya efeknya bagus, sangat positif. Jadi menurut saya apa ya? Ketika saya menghadapi orang-orang yang seperti itu ya Mbak, saya menjadi lebih dituntut untuk lebih sabar gitu. Akhirnya kesabaran saya itu berbuah manis. Saya merasakan efeknya, saya harus sedikit memperbaiki diri gitu dengan penampilan saya seperti ini ya. Mungkin menginspirasi sekali. Jadi saya harus dimarahin bos dulu, baru saya mendapatkan hidayah. Ya, alhamdulillah ya. Berarti sering-sering aja dimarahin bos ya. Job sih enggak lah gitu ya Mbak. Enggak Jadi gitu juga, ya. Ini adalah bukti bahwa ya itu sih, setiap apa ya Mbak, problem yang ada dalam kehidupan kita ya pada akhirnya kita harus mengambil hikmah yang positif lah gitu buat semuanya. Untuk penampilan malam ini sih khusus saya persembahkan buat dedikasikan penampilan yang lebih baik lah, penampilan yang lebih baik lah buat karyawan Telsis gitu. Untuk karyawan Telsis biar lebih sabar. Jadi pesannya untuk supaya lebih sabar aja ya. Maksudnya lebih sabar ketika menghadapi mungkin atasan yang sedang emosional, bisa dikatakan begitu. Jadi kan di episode lalu ya kita pernah bikin konten bahwa kita punya pimpinan gitu. Kalau kata Mas Dika pimpinan yang labil gitu. Jadi aku mungkin menganggap dia punya karakter yang masih kekanakan kali ya, kebawa sampai tua ya menurutku gitu. Ini udah ya, nggak saya lagi. Jadi menurutku tinggal tergantung kita sebagai karyawan gimana nyikapinya gitu kan Mbak. Misalnya kita harus sabar misalnya kan, karena bagaimanapun kita sudah tahu karakternya gitu. Beda ya pimpinannya gitu. Beda kalau pimpinan yang harus mempelajari karyawannya sebanyak apa, itu kan ribet mungkin, tapi kalau kita ya di sini tetap di posisi mengalah ya menurutku. Jadi kita yang lebih memahami karakter pimpinan kita gitu menurutku gitu. Tapi sebenarnya menurut Mbak gimana sih gitu, kalau udah tahu punya pimpinan yang labil kayak gitu, Mbak sebagai karyawan deh gimana menyikapinya gitu? Ya, kurang lebih sama ya. Pertama kan karena kita udah posisinya kita udah tahu karakter pimpinan itu ya, otomatis kalau kita sudah tahu karakter pimpinan itu, kita juga jadi punya strategi atau cara untuk menghadapi, yaitu menyikapi pimpinan yang seperti itu kan. Nah kalau seperti pimpinan kita yang punya karakter labil katakanlah ya berarti kan kita juga ya, kalau saya pribadi sih cukup iya aja apa maunya itu ya udah langsung turutin gitu kan, meskipun dengan awalnya cuma diiyain aja kan sebenarnya itu dia udah apa ya tenang gitu kan, maksudnya udah cukup meinikan dia gitu kan, memuaskan keinginannya dia gitu kan. Sih. Jadi menurutku sebenarnya Mbak udah lebih paham juga sih ya sama pimpinannya gitu. Jadi sebenarnya tetap kuncinya ada di karyawan ya. Mau lu stay di sini berarti harus sabar, kalau enggak ya udah angkat kaki gitu ya sebenarnya. Emosi karena, atau enggak? Iya. Kalau mau dibilang emosi sebenarnya saya pribadi memang emosi ya hari ini gitu kan. Ya tapi mau gimana lagi? Karena kan aku kan tadi lihat dari pertama yang dipanggil masuk itu kan memang yang dia udah ada nada-nada amarahnya ya, udah nada-nada emosinya udah kelihatan, udah sempet marah, cuma ya katakanlah level marahnya itu masih level 1 kali ya gitu kan. Nah, bon cabe kali. Karena kan setelah kita disuruh keluar, yang divisi lain dipanggil itu kan ternyata levelnya naik lagi, level marahnya. Makanya gitu ketika kan dipanggil itu bagian saya ya yang beneran didampret gitu. Nah itu. Karena bagaimanapun kan ada momen-momen kita harus mengalah, ada momen kita mungkin harus ya lawan juga gitu kan. Kalau bosnya, maksudnya pimpinannya udah terlalu keterlaluan kan, ya gak ada salahnya dong, kita juga punya hak dong kalau misalnya kita di posisi yang benar gitu kan, ada hak untuk protes ya kan.
yang ya di satu sisi kan memang manusia itu kadang punya titik-titik boring juga ya Mbak, terus ada problem juga pribadi gitu kan, jadi kadang-kadang ya punya emosi sendiri lah sebenarnya gitu. Walaupun sebenarnya juga di mata pimpinan, seorang pimpinan ya tetap aja karyawan ya harus ngikut kata dia menurutku kan gitu. Tapi ya itu tadi ya, saling memahami sebenarnya penting juga sih ketika ada ya problem kayak gini, harusnya saling memahami gitu kan. Tapi itu tadi kembali ke di awal bahwa pimpinan yang labil kayaknya kan lucu aja ya, maksudnya karakter harusnya nggak usah dibawa ke dalam suatu posisi menurutku. Jadi kalau seandainya kita punya karakter apa, harusnya nggak usah dibawa, kita harusnya tetap selaku apapun posisi kita harus profesional dibawa gitu ya, apalagi dia seorang pimpinan harusnya kasih sesuatu yang yang bijaksana gitu, yang arif gitu kan, yang arif nggak maksudnya itu Mas Arif gitu. Jadi memang yang apa Mbak, yang bijaksana gitu kan, ya berwibawa tadi menurutku gitu. Jadi lebih dihargai gitu kan sama karyawan. Ya benar sih ya. Jadi jangan mentang-mentang Anda pimpinan gitu kan memperlakukan bawahan seenaknya, karena bagaimanapun pimpinan maksudnya bawahan atau karyawan juga ya itu kan manusia biasa. Maksudnya ada kalanya mungkin dia kalau yang sudah gak tahan mungkin bisa saja kan emosi ya, bisa saja melakukan hal-hal yang di luar prediksi dia ya. Angkat kaki misalnya. Terus tanpa lu pecat gue mau resign gitu ya bisa jadi. Sebenarnya kan karyawan itu aset ya kan. Kalau karyawan aset itu kan aset perusahaan. Ya jadi harusnya ya dikelola dengan baik. Bagaimana caranya supaya karyawan ini betah di sini gitu kan. Jangan cuma mengandalkan ya kalau Anda mau ya silakan stay di sini, kalau Anda sudah gak mau ya silakan pergi, boleh pergi ya, jangan kayak gitu juga ya. Mungkin ya ada benernya sih ya, terserah pimpinan itu sendiri, tapi jangan salah, maksudnya siapa tahu kata-kata itu benar-benar dipraktekin loh sama karyawan. Kan kalau karyawannya sudah tidak bisa lagi, Anda sendiri yang pimpinan sendiri yang kelabakan kan gitu. Apalagi menurutku sisa-sisa karyawan adalah sisa-sisa maksudnya gini, kita kan tahu ya bahwa karyawan kan udah pada satu-satu resign gitu. Mungkin mencari penghidupan yang lebih baik lah, katakanlah cari karir yang lebih baik gitu kan. Ini bukan rahasia umum ya, bukan rahasia pribadi, tapi rahasia umum kita semua lah sudah gitu. tahu Yang karyawan sini gitu kan. Jadi harusnya disayang gitu. Makanya aku tadi bikin status bahwa ketika lu punya mimpi setinggi langit, tapi bumi harus beneran dirayu gitu. Jadi nggak bisa juga langsung pengen terbang ke langit, tapi bumi aja nggak mau baik-baikin gitu, dimanja kan. Kita juga pengen lah dimanja, kita juga pengen dihargain lah gitu kan, enggak gitu menurutku ya Mbak gitu. Jadi emang hari ini untuk teman-teman yang nggak masuk hari ini bener-bener yang aduh gila gitu. Sekarang bener ini masalah yang ya pimpinan itu selain labil itu juga kan banyak tuntutan ya. Sekarang ya Anda boleh seorang pimpinan boleh menuntut apapun dari karyawan. Cuma ya Anda lihat lagi, maksudnya pimpinan ini juga harus lihat lagi apa sih yang dia kasih untuk karyawan. Maksudnya tuntutan dia dengan apa ya, dengan imbalan yang diberikan ke karyawannya itu setimpal atau sebanding enggak gitu kan. Contohnya di sini realitanya lebih ke penghasilan ya, salary ya. Ya Anda banyak menuntut ini itu, sementara hak karyawan gimana kan? Semua orang tahu juga ya kondisinya kayak gimana. Ya itu. Jadi ya harus intinya ya berkaca lagi lah sebelum melakukan suatu tindakan. Kan dilihat lagi gitu sih kalau menurutku. Ya bener sih. Jadi apa ya? Punya tuntutan tapi juga harus ada imbalan yang setimpal ya, katakanlah juga kita tuh butuh dipancing juga loh gitu, dipancing baik, ada motivasi apa kita dikasih reward kan itu juga perlu menurutku ya gitu. Kalau kata Mas Kir sih apresiasi gitu, apresiasi karena itu juga salah satu motivasi tadi ya Mbak, apresiasi gitu. Jadi benar-benar apa ya, sekarang itu kita beneran survive itu ya harus dan dengan alasan diri sendiri gitu. Jadi nggak mengharapkan dari
bos gitu, nggak mengharapkan dari karyawan yang lain, karena Iya. aku ngelihat karyawan yang lain yang bener-bener ada di titik down aja semuanya sekarang, bener-bener yang udah Untuk saat ini ya. jenuh gitu, jenuh udah kesel, tapi ya nggak bisa berbuat apa-apa ya gitu ya kan. Menurutku ya bener sih gitu. Ya, kalau dibilang sudah nggak tahan, ya mungkin bisa dibilang semuanya sudah nggak tahan juga. Jadi lebih ke real lah gitu. Jadi emang kadang lucu aja ya punya pengalaman di sini. Lucunya kenapa ya? Itu realitanya itu sangat-sangat punya problem yang aduh apa ya, complicated lah gitu, beneran rumit. Benar-benar rumit. Ya, udah ya itu sih, aku tetap yang aku nggak suka, yang salah siapa, aku yang kena, semuanya di aku gitu. Jadi kalau emang kita apa ya, aku ngerasa kan aku udah semaksimal mungkin ya melakukan apapun yang dia suruh, aku langsung kasih tahu gini aku pengarahan apapun aku langsung kerjain gitu. Tapi kan kadang-kadang emang teman-teman juga nggak bisa diandalkan ya gitu. Maksudnya dalam artian kan harusnya tetap kerja sama lah, itu penting menurutku gitu. Karena di titik-titik ketika aku diomelin kan orang nggak tahu mbak, aku juga nggak perlu ini dong, Nggak perlu diumumkan juga ya. goncang-gancing apa aku harus gini-gini apa digini-giniin gini. Tapi ya itu kan, ya itu makanya di sini namanya saling itu perlu dan penting banget. Karena kan saling menghormati, saling menghargai lah gitu kan. Kalau di sini sih aku tekankannya lebih ke saling menghargai ya, saling menghargai posisi orang lain gitu. Makanya ya itu perlu ada komunikasi kan, komunikasi maksudnya kayak mau kemana ya bilang dulu gitu kan. Itu karena semuanya itu sih apa ya, banyak hal yang udah kita pribadi lakukan ya. Tapi kan ya kadang teman-teman yang lain nggak tahu ya, maksudnya perjuangan kita pribadi gitu. Tapi ya udahlah gitu kan ya gitu lah resiko ya mbak. Kan enaknya kan ya ini berandai-andai ya, jadinya seandainya semua orang itu sebelum melakukan sesuatu tindakan itu memposisikan diri ada di posisi orang lain dulu deh kan, mungkin paling nggak tahu ya kira-kira gimana. Ya sama juga berlaku juga untuk pimpinan ya, harusnya memposisikan dulu kalau dia jadi karyawan gitu ya harusnya ya. Kan nggak bisa juga yang kerjaan yang dituntut ditarget terlalu nggak masuk akal, menurut aku nggak masuk akal gitu. Dan terus perusahaan yang berubah-ubah, yang sebulan mesti target buku 1 jadi langsung 2 terus jadi 3 gitu kan, semuanya nggak bisa terus gitu juga. Dari yang 130 halaman dalam waktu semalam bisa harus 200 halaman. Anda pikir ini simsalabim? Simsalabim ya oke bisa. Ini kan enggak, ini nulis buku loh. Isi hati malam ini disuruh ngelembur 200 halaman gitu. Tapi malahan ikut syuting. Nah, ini kan ya menghibur diri lah, menghibur diri karena tadi sempat kena semprot dimarahin. Terus akhirnya dengan khususnya spesialnya hari ini sebenarnya selain dimarahin yaitu didatangin sama pimpinan ke meja hanya untuk spesial memberi tugas, memberi semangat mbak sebenarnya. hanya untuk memberi tugas suruh lembur sebenarnya. Tapi malah Suruh lembur tapi dengan ya gimana pun caranya malam ini kamu harus lembur, besok harus sudah 200 halaman. Iya Pak, siap. Nggak kuat aku pokoknya deadline aku yaitu siap aja kalau ngomong. Tapi kan kalau ngerjain ya orang juga tahu dalam waktu semalam harus jadi 200 halaman, itu gimana ceritanya? Nggak Kan kuat, aku nggak kuat. Ini sewaktu-waktu kalau sudah nggak kuat ya bisa Pak. saja. Mau pak, angkat tangan. Maaf Pak, saya nyerah, nggak usah dibayar nggak? Nggak usah dibayar mbak. Ya andaikan ada gantinya yang lebih baik kenapa enggak? Ya kan? Kok jadi Kayak orang lagi putus cinta nih. Andai kan ada yang lebih baik kenapa enggak ya lah putus mbak. cinta? Pengen ya dapet yang lebih baik ya. Belum datang pangerannya ya. Kok jadi pangeran? Pangeran nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit ditambah curhat. Jadi sebenarnya apa ya, itu sih kita punya deadline masing-masing Iya. gitu. Tapi harusnya bapak itu tetap realita lah mbak yang dilihat gitu kan.
Jadi ya itu sih, aku selalu sebenarnya dari pagi tadi aku cuma nutupin aja bahwa yang target 50 buku gitu bulan ini aku nih cuma nutupin aja, ya Pak bisa Pak gitu, capai Pak targetnya Pak, tenang Pak gitu. Maksudku biar aku nggak dimarah dan teman-teman semua ya aman gitu. Makanya ketika banyak teman-teman nanya gimana Mbak Titis, aku belum ini gitu, sedangkan tinggal berapa hari lagi gitu, tenang gitu, aku juga belum gitu. Tapi kan ternyata ya itu dia tetap dia gitu, dia tetap minta targetnya. Makanya kadang kepala aku juga pusing ya gitu. Di satu sisi kan aku sebagai teman-teman juga ya nulis, maksudnya kan Mbak nggak segampang itu Mbak nulis gitu. Mood itu beneran harus ada. Mood harus bener, ada. Yang pertama mood beneran harus ada. Yang kedua apa tadi Mbak? Ya otak kita juga harus jernih terus dong. Kalau ada problem di rumah kan juga nggak bisa Mbak mikir. Ini bukan sebatas nulis-nulis asal kan. Kita tanggung jawab pribadi deh gitu. Tulisan kita harus yang perfect gitu. Kalau kata Mbak Diha, ayo harus perfect gitu. Ya, perfect. Memang sih namanya ya, memang sih itu kurang profesional juga ya, dibawa-bawa ke masalah, maksudnya ada masalah pribadi, kita waktunya kerja harusnya kerja tapi jadi gak bisa kerja, memang itu kurang profesional ya. Tapi kan kita nggak bisa nyalain itu juga, karena kan kadang kita ada di saat-saat seperti itu Itu dan yang emang nggak bisa ya, Ya, kita termasuk- tetap ada di depan laptop, di depan komputer, tapi ya kita nggak fokus 100%. ya sebenarnya Tuh. ya iya sih, maksudnya juga kerja keras kita harusnya juga dihargain lah. Nah, Minimal itu. kita mikir itu, kita kan juga nggak bisa langsung inspirasi jatuh turun dari langit ya langsung ngetik kan, itu kan sulit juga sih Mbak, merangkai kata aja sulit. Iya, meskipun kita cari sumber aja kan ya nggak bisa ngasal gitu. Apalagi yang nggak ada sumbernya, mikir sendiri mau dari Curhat. mana. Curhat lagi. Curhat anak ekonomi. Curhat. Ya itu sih kadang-kadang ya lucu-lucu aja sih gitu kan, maksudnya punya pengalaman yang kayak gini sebenarnya itu Sisi lucunya tuh Sisi ya lucu. dari situ. lucu. Sebenarnya bukan lucu guys, cuma udah Semua gila. kita bikin lucu. Dibikin aja. lucu, udah gila. Dan ini apa ya, bikin video seperti ini juga ya sebagai salah satu bentuk apa ya, menghibur diri sendiri kali ya, ya melampiaskan ya, karena kita tadi udah kesel kan, siapa yang gak kesel pernah semprot gitu kan. Nah terus ya inilah cara kita melampiaskan kekesalan kita dengan ya bikin video kayak Kalau bilang gak mungkin kan aku lampiaskan ke kamu. nanti kamu marah. aduh. Enggak lah gitu ya itu sih Mbak, maksudnya realita gitu. Ini pasti video ini pasti bagus banget buat Mbak Ganita yang nggak masuk hari ini, karena dia beneran kepo di rumah. Kepo sama apa yang terjadi hari ini di Telsis Office ya kan, Ya. Pokoknya Mbak Ganita harus lihat. wajib. Cing now. Oke, jadi untuk kali ini sekian dulu aja ya. Mungkin lain kali kita akan Kita curhat-curhat. ya udah, berarti see you on the next video. Yap.